Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4B Indralaya, saya Pratama Setiawan dan rekan saya. Saya Ninda Putri dan saya Adela Jaspira. Di sini kami akan menampilkan video dari kelompok kami. Berikut video dari kami. Selamat menyaksikan. Karbohidrat adalah polihidroksialdehida atau keton atau senyawa yang menghasilkan senyawa-senyawa ini bila dihidrolisa. Nama karbohidrat berasal dari kenyataan bahwa kebanyakan senyawa dari kalangan ini mempunyai rumus empiris yang menunjukkan bahwa senyawa tersebut adalah karbohidrat dan memiliki nisbah karbon terhadap hidrogen dan terhadap oksigen sebagai 1:2:1. Nama karbohidrat berasal dari komposisi dari unit penyusunnya yaitu karbo dan oksigen. Semua karbohidrat disusun oleh unit dasar yang disebut monosakarida. Polimer mengandung 2-6 monosakarida disebut olisakarida dan yang lebih banyak lagi disebut polisakarida. Pati atau starch, selulosa dan glikogen merupakan contoh polisakarida. Mono dan oligosakarida disebut sebagai gula. Sulfiks osa biasa digunakan untuk nama gula. Karbohidrat terbentuk dari monomer alfa-D-glukosa melalui ikatan 1,4 alfa-D-glikosidik. Fungsi utama karbohidrat adalah sebagai sumber energi dan sebagai pembentuk membran sel. Semua karbohidrat disusun oleh unit dasar yang disebut monosakarida. Struktur monosakarida dapat dibagi menjadi dua, yaitu struktur Fischer dan Haworth. Struktur Fischer merupakan rumus proyeksi yang dikemukakan oleh seorang kimiawan Jerman bernama Emil Fischer pada tahun 1891. Senyawa yang dapat menyebabkan terjadinya pemutaran cahaya terpolarisasi dikatakan mempunyai aktivitas optik. Isomer optis pada monosakarida disebabkan oleh adanya atom C asimetris dalam molekulnya. Molekul monosakarida yang memutar ke kiri diberi nama awalan L atau levo yaitu kiri, dan yang memutar ke kanan diberi nama awalan D atau dextro yaitu kanan. Selanjutnya, struktur Haworth. Struktur melingkar atau hemiasetal ini dikemukakan oleh Tollens. Struktur ini digambarkan secara perspektif oleh Haworth. Penulisan kedua struktur tersebut mempunyai hubungan yaitu gugus OH mengarah ke kanan pada proyeksi Fischer menjadi ke bawah pada struktur Haworth. Sedangkan gugus OH yang mengarah ke kiri pada proyeksi Fischer menjadi ke atas pada struktur Haworth. Penamaan struktur melingkar dari monosakarida yang gugus OH-nya mengarah ke bawah diberi awalan alfa, sedangkan yang mengarah ke atas diberi awalan beta. Karbohidrat dapat dikelompokkan menurut jumlah unit gula, ukuran dari rantai karbon, lokasi gugus karbonil, serta sterokimia. Berdasarkan jumlah unit gula dalam rantai, karbohidrat digolongkan menjadi 4 golongan utama, yaitu monosakarida yang terdiri atas 1 unit gula, disakarida terdiri dari 2 unit gula, oligosakarida terdiri atas 3-10 unit gula, dan terakhir ada polisakarida yang terdiri atas lebih dari 10 unit gula. Pembentukan rantai karbohidrat menggunakan ikatan glikosida. Berdasarkan lokasi gugus CO, monosakarida digolongkan menjadi 2, yaitu aldosa yang mengandung gugus aldehid dan ketosa yang mengandung gugus keton. Berdasarkan jumlah atom C pada rantai, monosakarida digolongkan menjadi yang pertama yaitu ada triosa tersusun atas 3 atom karbon, tetrosa tersusun atas 4 atom karbon, pentosa tersusun atas 5 atom karbon, heksosa tersusun atas 5 atom karbon, heptosa tersusun atas 7 atom karbon, dan yang terakhir yaitu oktosa tersusun atas 8 atom karbon. Uji kualitatif karbohidrat yang berdasarkan pada pembentukan warna dapat dilakukan dengan cara yang pertama, reaksi Molis. Reaksi ini berlaku umum, baik untuk aldosa maupun ketosa. Caranya yaitu karbohidrat ditambah dengan asam sulfat melalui dinding-dinding tabung. Asam sulfat akan menyerap air dan membentuk furfural yang selanjutnya dikopling dengan anaptol membentuk senyawa gabungan berwarna ungu. Jika yang dideteksi pentosa, maka akan terbentuk furfural. Sementara jika aldosa yang dideteksi akan terbentuk hidroksimetilfural. Yang kedua, uji Seliwanov. Uji ini positif terhadap ketosa, misalnya fruktosa, akan tetapi negatif terhadap aldosa. Reaksi dibuat dengan mencampurkan
Resorsinol dengan HCl pekat kemudian diencerkan dengan Aquades. Reaksi dilakukan dengan menambahkan larutan sampel ke dalam pereaksi, lalu dipanaskan dalam air mendidih. Adanya warna merah menunjukkan adanya ketosa. Reaksi Benedict. Uji ini positif untuk gula produksi atau gula inversi seperti glukosa dan fruktosa. Caranya, gula reduksi ditambahkan dengan campuran CuSO4, natrium sitrat, dan natrium karbonat, lalu dipanaskan. Maka akan membentuk endapan kupro oksida yang berwarna merah coklat. Uji ini terjadi dalam suasana basah atau alkalis karena gula akan mereduksi dalam suasana basah. Natrium sitrat berfungsi sebagai pengkelat Cu dengan membentuk kompleks Cu sitrat. Natrium karbonat berfungsi untuk menciptakan suasana basah. Selanjutnya, reaksi Fehling. Uji ini hampir sama dengan uji Benedict yang bertumpu pada adanya gula reduksi pada karbohidrat. Cara ujinya yaitu gula reduksi ditambah campuran larutan CuSO4 dalam suasana alkalis, yaitu dengan ditambahkan NaOH, dan ditambah dengan chelating agent, lalu dipanaskan, maka akan terbentuk endapan kupro oksida. Terakhir adalah reaksi iodium. Polisakarida dengan penambahan iodium akan membentuk kompleks adsorpsi berwarna yang spesifik, amilum atau pati, yang dengan iodium menghasilkan warna biru. Dextrin menghasilkan warna merah anggur, sedangkan glikogen dan sebagian pati yang terhidrolisis akan membentuk warna merah. Uji kuantitatif dapat dilakukan dengan beberapa metode. Di antaranya, yang pertama, metode Lab School. Metode ini dapat digunakan untuk menentukan kandungan glukosa dalam bahan yang akan diuji berdasarkan pada reaksi titrasi iodometri. Metode dinitrosalisilat atau DNS. Metode ini dapat digunakan untuk mengukur gula produksi dengan teknik kolorimetri. Teknik ini hanya bisa mendeteksi satu gula produksi, misalnya glukosa. Gugus aldehida yang dimiliki oleh glukosa akan dioksidasi oleh asam 3,5 dinitrosalisilat menjadi gugus karboksil. Selanjutnya metode asam fenol sulfat. Metode ini disebut juga dengan metode TS atau total sugar yang digunakan untuk mengukur total gula. Metode ini dapat mengukur dua molekul gula produksi. Metode entron sulfat adalah metode yang paling umum digunakan dalam analisis karbohidrat dengan menggunakan instrumen spektrofotometer UV visible. Dan yang terakhir metode entron. Metode ini memiliki banyak keunggulan, antara lain kesederhanaan ujinya, spektrumnya yang luas, dan sensitivitasnya yang cukup baik. Mekanisme pembentukan warna entron dengan gula telah diteliti. Karbohidrat dan turunannya mengalami pembentukan cincin dalam keberadaan asam kuat dari mineral, seperti yang ditunjukkan untuk glukosa. Berikut ini adalah pengolahan karbohidrat berupa nasi menjadi nasi goreng. Jadi kesimpulannya itu yang pertama, karbohidrat adalah polihidroksialdehida atau keton atau senyawa yang menghasilkan senyawa-senyawa ini bila dihidrolisa. Karbohidrat terbentuk dari monomer alpha D glukosa melalui ikatan 1,4 alpha D glikosidik. Yang kedua, fungsi utama karbohidrat adalah sebagai sumber energi, sebagai pembentuk membran sel. Yang ketiga, karbohidrat dapat dikelompokkan menurut jumlah unit gula, ukuran dari rantai karbon, lokasi gugus karbonil, serta stereokimia. Uji kualitatif karbohidrat yang mendasarkan perubahan warna yaitu dengan cara reaksi Molis, reaksi Fehling, reaksi Benedict, reaksi Borvid, reaksi Iodine, dan Seliwanov. Sedangkan uji kuantitatif meliputi metode Lab School, metode dinitrosalisilat atau DNS, metode asam fenol, dan metode antron. Sekian video dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.